Ya, berikut ini kami sampaikan informasi terpopuler di cnbcindonesia.com sepanjang hari. Informasi yang pertama datang dari polemik upah minimum provinsi di mana sebelumnya diinformasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan UMP 2022 naik 5,11% dibandingkan tahun ini menjadi Rp4.641.854 per bulan. Ketetapan itu jauh di atas ketetapan pemerintah sebesar 1,09%. Dan ternyata tidak cuma Anies saja, sejumlah gubernur lain juga turut berbeda pandangan soal UMP. Bahkan perbedaan ini sudah terjadi secara turun-temurun. Misalnya saja seperti saat ibu kota dipimpin oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kenaikan UMP selalu di bawah rata-rata dari pusat. Hal ini justru kebalikannya, selama 3 tahun di bawah kepemimpinan Ahok, UMP naik masing-masing 10,95%, lalu 10,61% dan 14,81%. Sementara dari pusat sudah menentukan rata-rata kenaikan UMP kisaran 16,14%, 13,1% dan terakhir 11,88%. Pada tahun 2012, Jokowi juga menaikkan UMP 18,54%. Saat pusat hanya menaikkan 10,12%. Setahun kemudian lebih tinggi lagi, UMP Jakarta meroket 43,87% ketika pemerintah pusat hanya menaikkan 19,1%. Sementara pada era Gubernur Fauzi Bowo yang patuh dengan arah kenaikan UMP dari pusat, begitu pula Sutioso alias Bang Yos yang selama 5 tahun periode kedua hanya sekali menetapkan UMP naik lebih dari arahan pusat. Ya, informasi berikutnya datang dari investor kawakan Lo Keng Hong yang optimis bursa saham domestik akan lebih baik dari tahun depan. Namun ada 2 sentimen negatif penting yang menjadi perhatiannya. Apa saja itu? Yang pertama adalah terus meluasnya varian baru COVID-19 Omicron yang saat ini negara-negara di Eropa sudah memberlakukan kebijakan penguncian wilayah secara ketat. Lalu ada faktor kedua yakni kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang akan mengurangi aset-aset finansial atau tapering yang ditandai dengan kenaikan suku bunga acuan pada tahun depan. Lo menilai 2 hal tersebut patut diawasi sebab akan berdampak kurang baik bagi pasar saham. Namun masih ada sisi optimisme yang jadi pegangan Lo, yaitu tren pemulihan ekonomi nasional sudah mulai nampak. Indikatornya terlihat dari kinerja indeks harga saham gabungan yang sudah menguat 9,62% sejak awal tahun. Bukan hanya itu, investor asing pun tercatat telah melakukan pembelian bersih senilai 37,69 triliun rupiah. Informasi yang ketiga datang dari Moderna. Perusahaan produsen vaksin ini mengumumkan bahwa dosis penguat vaksinnya atau booster ternyata ampuh memberikan proteksi yang tinggi dari varian Omicron. Hal ini mengantisipasi sebaran Omicron yang kini sudah meluas. Dalam rilis resmi hasil laboratorium Moderna menunjukkan bahwa dosis booster sebesar setengah dosis atau 50 mikrogram meningkat antibodi penetral terhadap Omicron sekitar 37 kali lipat. Sementara bila booster diberikan secara penuh atau 100 mikrogram, antibodi penetral bisa naik hingga 83 kali lipat. Meski begitu, efek samping yang lebih berat bisa menjadi persoalan baru. Lebih lanjut, CEO perusahaan Stephen Bancel menyebut perusahaan berencana menguji suntikan booster yang disesuaikan dengan varian Omicron pada awal 2022. Di informasi terpopuler yang keempat ada Ibu Sri Mulyani. Ini di mana penerimaan negara diyakini bisa mencapai target 1.743,6 triliun rupiah. Hal ini lantaran lonjakan harga komoditas internasional. Ini menjadi semacam durian runtuh yang diterima Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang melanda. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan hingga akhir tahun seluruh penerimaan negara akan melebihi target APBN. Sebab hingga akhir November 2021 saja beberapa pos penerimaan sudah melampaui target. Seluruhnya disebabkan oleh lonjakan harga komoditas terutama batu bara dan minyak kelapa sawit yang harganya mengalami kenaikan dalam 1 tahun terakhir.
Dilaporkan penerimaan negara bukan pajak tumbuh 25,4% menjadi 382,5 triliun rupiah atau 128,3% dari target APBN. Kenaikan ini ditopang oleh pendapatan sumber daya alam migas 24,7% dan non-migas 86,9%, di mana masing-masing sudah mencapai target.